Halo semua, bagi sama gue Owen, dan di video kali ini kita akan langsung aja bahas mengenai game week ke-6. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, halo semuanya, balik lagi di sini dan gila men, game week kelima kemarin chaos banget, kacau banget game week. Yang gila banget sih menurut gue, poinnya cuma 30 dan rata-ratanya emang sebenarnya cukup rendah gitu ya. Cuma gue jujur aja gue kaget sih, poin gue cuma 3, gak kaget-kaget banget ya. Cuma gue menyangka, gue berekspektasi untuk lebih lah ya, gila. Dan ranking game week gue tuh kemarin 9,3 juta dan kalau nggak salah total player tuh 9,8 juta gitu kan. Jadi gue bener-bener bawah banget di game week kemarin, game week kelima. Dan kalau gue review dulu, pertama-tama pasti gue melihat tim gue kemarin, dua pemain gue dapat 0 poin, yang mana Chilwell cuma main bentar dan kartu kuning, dan Estupiñán nggak main sama sekali, dan bench gue nggak ada sub lagi ya. Jadi 0 poin, nggak ada yang bisa masuk, dan sisanya juga semuanya 2-2-2-1 kecuali Saka dan Haaland. Itu doang bener-bener yang return ke gue. Dan gue kemarin gak transfer siapapun ya, kalau kalian gak tahu. Jadi gue minggu kemarin gak transfer siapapun ke dalam tim gue. Jadinya sekarang gue punya 2 transfer yang mana cukup sedikit menguntungkan bagi gue untuk menghadapi game week ke-6 nantinya dan juga game week ke-7. Sebelum nantinya game week ke-8 kemungkinan besar gue akan melakukan wildcard gitu. Dan kalau kalian di sini secara tim, PR utama gue pastinya masih gue punya 3 pemain Chelsea, gue punya 2 pemain MU yang secara tim mereka udah nggak kurang oke lah ya performanya belakangan ini, dan kayaknya gue nggak bisa terlalu bias juga sih sama pemain-pemain ini. Dan mungkin gue akan mengambil keputusan pastinya nanti di transfer plan, kita akan lihat siapa pemain yang akan gue ganti. Tapi untuk sekarang kita lihat dulu fixture sampai dengan beberapa game week ke depan. Oke, seperti biasa di sini gue akan melihat game week 6 sampai dengan game week 10, tapi gue di sini kotakin dulu 6 sama 7-nya. Kenapa? Karena kalau nonton video kemarin pastinya tahu gue game week ke-8 kemungkinan besar akan melakukan wildcard, dan masih sampai sekarang gue masih bertekad untuk melakukan wildcard di game week ke-8 karena menurut gue secara tim gue oke banget. Kenapa? Gue jelasin ulang sedikit lagi, karena kalau lihat tadi tim gue banyak banget pemain MU dan juga pemain Chelsea gitu ya. Sedangkan kalau lihat di sini sekarang MU dan juga Chelsea, MU masih oke 6 sama 7-nya, Burnley lawan Crystal Palace, Chelsea juga ya oke lah, Aston Villa dan juga Fulham. Kemudian gue juga punya pemain Arsenal yang game week 7-nya masih ada Bournemouth gitu kan, Saka. Dan sisanya beberapa pemain lain masih oke juga secara fixture menurut gue. Kayak di sini kalau lihat Brighton gitu kan, fixture-nya masih lawan Bournemouth 3 week ke-6. Jadi mungkin orang-orang udah mulai pindahin, cuma gue masih punya 2 pemainnya yang mana mungkin aja akan return lumayan bagus di game week ke-6 ini. Jadi gue nggak akan melakukan wildcard di game week ke-6, dan gue condong di game week ke-8. Dan di game week 7 gue bisa melakukan beberapa transfer aneh gitu ya. Misalkan kayak striker Luton gitu kan lawan Everton dan juga Burnley, yang menurut gue bagus banget. Dua-duanya di home kalau nggak salah. Jadinya gue condong untuk melakukan wildcard di game week ke-8. Dan kalau lihat di sini, karena gue akan melakukan wildcard di game week ke-8, pastinya gue akan mengincar dulu pemain-pemain yang game week 6 dan juga game week 7-nya bagus gitu ya. Gue kasarnya gue bodo amat sama game week ke-9 sama 10, karena itu nantilah gue akan ngeliat di game week ke-8. Cuma untuk sekarang gue lihat dulu di game week 6 dan 7 ada beberapa tim yang bagus banget, dan pastinya gue tertarik untuk ngincar pemain-pemain dari tim tersebut. Yaitu contohnya Brentford yang pertama. Di Brentford sendiri pastinya ada beberapa opsi kayak Wissa dan juga Mbumo, atau bahkan backnya juga yang menurut gue masih oke lawan Everton dan juga Nottingham Forest. Kemudian Luton emang secara track record gitu ya, dari 5 game kemarin dia baru nyetak 2 gol kalau gue nggak salah, dan bahkan Morris belum pernah nyetak gol. Kalau gue salah tolong koreksi gue di komen. Cuma seingat gue dia baru nyetak gol di game week pertama dan juga game week keempat atau 3 gitu ya, lawan West Ham. Jadinya cuma 2 gol. Cuma fixture menurut gue bagus di game week ke-7, double game week. Setidaknya kalau pemain tersebut main 2 kali udah 4 poin gitu ya. Mungkin akan sedikit juga diferensial sama pemain-pemain lain, dan bisa jadi pan juga untuk game week ke-7. Dan kemudian berikutnya ada Newcastle yang gue rekam video ini Rabu malam. Jadi kemarin baru aja imbang 1-0 lawan AC Milan, dan pertandingannya cukup bosenin ya. Cuma Isak main di situ, Wilson masuk sebagai pemain pengganti. Dan kalau lihat Newcastle sebenarnya dari game week 1 sampai dengan game week ke-5 fixture tuh susah banget. Lawannya berat-berat gitu kan, Big Six semua hampir. Dan setelah ini dia akan swing game week ke-6, game week ke-7 lawan Sheffield dan juga Burnley, yang mana menurut gue bagus dua-duanya.
lawan bisa dibilang tim yang baru promosi ya. Pastinya banyak banget pemain-pemain yang bisa kita jadikan opsi, terutama dari back dan juga striker. Kayak contohnya Trippier, Botman, kemudian di striker ada posisi kayak ada pemain kayak Wilson dan juga Isak gitu di situ. Jadi menarik banget pastinya. Kemudian MU sebenarnya secara fixture masih bagus juga, walaupun gue nggak tahu nih nanti malam akan kebantai berapa sama Bayern Munchen atau tiba-tiba Ten Hag kesurupan Vergi gitu, gue nggak tahu ya. Cuma secara beberapa game kemarin sih parah banget pemain dari MU, dan bahkan udah banyak fans MU yang gue nggak tahu fans apa udah udah minta Ten Hag out, dan ya itu mungkin di luar FPL sedikit, cuma menurut gue sih lu harus bersabar sih dengan proses ini. Kayak mau sampai kapan sih kita gitu terus gitu kan, mesti ganti pelatih, ganti struktur lagi segala macamnya. Cuma dari segi FPL fixture-nya masih bagus banget, Burnley dan juga Crystal Palace, walaupun banget sih enggak lah ya, bagus aja menurut gue. Dan juga harusnya bisa juga jadi titik balik dari MU itu sendiri di game week ke-6, game week ke-7 ini. Dari beberapa pertandingan dia kacau banget, apalagi kalau misalkan kalah telak sama Bayern Munchen nanti nanti malam di UCL. Dan satu lagi juga pastinya ada satu tim yang bagus juga, City, Nottingham Forest dan juga Wolves. Menurut gue City ini bagus sampai dengan game ke-7, cuma sampai game ke-8 sampai dengan game ke-10 agak udah sedikit mulai berubah. Arsenal, Brighton, MU gitu kan. Jadinya mungkin agak bisa sedikit dikurangin tuh dari game ke-8. Nah, dan untungnya gue di sini dengan kalau gue wildcard di game ke-8 adalah gue masih bisa full-fullan attack game ke-6 sama game ke-7 dari City sendiri, tanpa gue harus mikirin nanti jangka panjangnya gue harus transfer out segala macam. Jadi gue bisa masukin beberapa pemain yang pastinya menarik banget. Contohnya Foden, contohnya Alvarez gitu kan, yang bisa gue masukin ke dalam tim gue sebelum gue wildcard misalkan di game ke-8. Jadi ini adalah beberapa tim gitu ya yang menurut gue menarik banget untuk kita masukin pemain-pemainnya dari game week ke-6, game week ke-7 terutamanya, sebelum nantinya misalkan kalau kalian ikutin gue, kita akan wildcard di game week ke-8. Nah, dari tim-tim di sini pastinya ada beberapa pemain yang akan gue masukin ke dalam watchlist gue. Jadi langsung aja, ini dia watchlist gue di game week ke-6. Oke, ini dia watchlist gue untuk game week ke-6, dan ada 4 pemain di sini pastinya dari posisi yang berbeda semua. Nggak semua ya, ada yang sama, cuma sebenarnya gue nggak mau fokus di datanya merah atau hijau segala macam. Itu cuma bener-bener nunjukin dari 4 pemain ini aja. Cuma secara jelas ini adalah 4 pemain yang menurut gue masuk ke dalam watchlist gue, guys. Dan pastinya kita nggak bisa bandingin secara data juga ya, karena beda posisi. Cuma di sini gue akan lihat dulu dari chances created, yang mana di sini Trippier dan juga Alvarez. Di sini Trippier harusnya hijau ya. Trippier ini masih bagus banget secara chances created, terutama dia ngambil set piece juga masih di Newcastle. Alvarez semuanya hijau dari chances created, goal attempt, XG, XGI segala macam. Jadi bagus banget Julian Alvarez. Menurut gue dia adalah priority transfer gue untuk game week berikutnya. Mungkin gue akan ganti dengan Jackson gitu kan, untuk gue transfer menjadi Julian Alvarez. Dan berikutnya Mbeumo, menurut gue fixture juga bagus. Brentford, XG-nya lu lihat tinggi banget. Ini bahkan non penalti XG ya. Kita nggak masukin penaltinya dia, karena kalau tambah penalti itu tambah gede lagi pastinya. Dan fixture juga bagus. Everton dan juga Nottingham Forest. Pastinya menarik banget tuh kita masukin Mbeumo. Dan berikutnya ada 2 pemain dari Newcastle yang beda posisi pastinya. Ada Isak dari striker dan juga ada Trippier dari back. Dan secara data memang mereka nggak sebagus 2 pemain di atas. Cuma kalau kalian pertandingannya di sini juga nggak kalah oke ya, Sheffield dan juga Burnley. Jadi ini dia adalah 4 pemain yang menurut gue pastinya akan gue jadiin pertimbangan untuk masuk ke dalam tim gue. Alvarez mungkin akan menggantikan Jackson, Mbeumo akan menggantikan misalkan pemain MU atau Sterling gitu kan. Dan kemudian juga ada Isak dan juga Trippier yang secara fixture udah swing bagus banget dan bisa masuk ke dalam posisi-posisi yang bisa kita ganti. Misalkan Ruben Dias gue, atau misalkan kalian punya back yang mau ganti, pasti Trippier bisa banget untuk jadi alternatif. Nah, langsung aja terakhir gue akan kasih lihat transfer plan gue, karena gue punya 2 transfer untuk game week ke-6. Oke guys, jadi dia tim gue untuk game week ke-6, dimana deadline hari Sabtu ya, jam setengah 8 malam, agak mundur lagi dari game week kemarin. Dan di sini tim gue kalau kalian lihat secara fixture, mungkin gue akan ganti pastinya Turner gue ganti menjadi Pickford, walaupun gue nggak tahu kenapa nih setiap kali kita ganti-ganti malah yang di bench lebih tinggi. Kalian ngerasa gak sih? Dan tapi di sini Brentford ya, mungkin gue akan lebih mengunggulkan Pickford lah ya, menghadapi Brentford, walaupun sebenarnya di sisi lain Turner juga punya potensi save dari beberapa shot on target City pastinya. Dan sisanya menurut gue sebenarnya secara fixture bagus banget ya. Estupiñán, Chilwell, Ruben Dias, Bournemouth lawannya Aston Villa, Newcastle United, Nottingham Forest gitu kan, jadi bagus banget. Kemudian juga dari MU lawan Burnley,
Saka lawan Tottenham, kemudian Mitoma dan juga Sterling akan menghadapi Bournemouth dan juga Aston Villa, dan juga sisanya masih bagus banget kecuali bench gue yang emang udah mati banget. Nah di sini kalau kalian lihat pastinya walaupun secara fixture masih oke banget, gue punya sedikit trust issue sama pemain Chelsea sekarang. Dan gue seperti yang gue bilang, gue punya 2 transfer, gue pengen ngejar untuk beberapa pemain yang mungkin bisa dibilang diferensial sebelum gue wildcard di game ke-8 gitu ya. Gue akan ganti di sini Jackson dengan salah satu pemain yang pastinya udah jadi watchlist gue juga, yaitu Julian Alvarez. Dan gue masih ragu sih antara Mitoma dan juga Saka. Secara fixture, Saka akan menghadapi Spurs di game week 6 dan juga Bournemouth di game week ke-7. Dan kalau dari track record sih Spurs gue gak tahu ya, udah lama banget kayaknya dia gak pernah menang di Emirates gitu kan. Saka bermain di home harusnya lebih oke daripada bermain di away. Dan kalau Mitoma di sini game week ke-6-nya malah menghadapi Bournemouth, dan juga sisanya game week ke-7 akan menghadapi Aston Villa, atau bahkan mungkin aja gue akan ganti dengan Sterling gitu ya. Di game week ke-6 akan menghadapi Aston Villa dan juga 7 menghadapi Fulham. Jadi antara 3 pemain ini gue akan ganti, dan karena gue masih sedikit percaya sama fixture MU, walaupun juga nggak menutup kemungkinan kita lihat nanti ya, karena masih ada UCL juga, siapa yang misalkan cedera atau segala macam, timnya seperti apa juga, dan permainannya pastinya gue juga perlu melihat itu juga, sehingga itu akan menentukan gue transfer salah satu midfield gue di sini menjadi salah satu midfield yang juga udah gue watchlistin. Misalkan gue ganti let's say gue ganti Sterling di sini, gue akan ganti Sterling dengan salah satu midfield yang gue udah bilang tadi, yaitu Mbeumo. Masih punya uangnya, budget gue sisa 9 juta, dan gue masukin Mbeumo yang harganya tinggi banget. Dan nanti misalkan di game week ke-7 gue bisa aja ganti Mbeumo menjadi salah satu striker yang double game week ya. Let's say striker dari Luton Town, yaitu Morris di sini. Dan ya gue bisa aja ganti Morris, dan ternyata Morris tuh nyetak 1 gol ya, sehingga gue makin lumayan oke sih masukin Morris di game ke-7. Dan mungkin ini tim gue di game ke-7 akan seperti ini, jadi akan ada satu pemain yang double game week, sisanya masih oke sebelum gue wildcard untuk mengubah tim gue demi ranking yang lebih tinggi guys. Jadi ini bener-bener gue gak tahu ya, mungkin game week season terparah gue kayaknya gak pernah ranking 3 juta sebelumnya di awal-awal musim. Jadi lumayan shock, dan menurut gue ini challenging juga sih, challenge tersendiri bagi gue, gimana gue bisa coba keluar dari game week dari ranking yang cukup tinggi gitu ya. Karena sejujurnya gue ketika ngeliat orang udah rankingnya 3 juta 4 juta tuh sebenarnya ketat banget kan, gue harus banyak diferensial segala macam. Menurut gue akan lebih sulit pastinya daripada lo di atas, karena di atas tuh lu ngikutin template aja, menurut gue udah lo akan stay di situ-situ aja. Tapi ketika lu di game week kayak gini dan ranking lu masih kayak 3 juta 4 juta segala macam, menurut gue itu challenge tersendiri sih, yang mana gue sebenarnya juga senang coba gimana caranya muterin kondisi seperti ini. Dan jangan sampai kita delete klub ya guys, kita jangan sampai menyerah di game week baru-baru ini karena masih panjang banget. Jadi sekian aja video kali ini, good luck kalian semua untuk game week ke-6-nya. Dadah.